Doa itu adalah penyerahan diri. Dan penyerahan diri bukan tindakan yang pasif. Penyerahan diri adalah tindakan yang aktif. Karena apa? Saat kita menyerahkan diri kepada Allah, bukan didorong oleh keputusasaan, tetapi penyerahan diri kepada Allah. Karena kita percaya apapun realitas yang terjadi, pasti pilihan Allah. Karena tidak ada dalam satu peristiwa pun yang tidak ada hadir Dia. Tidak ada. Kita sering tidak percaya dan ragu kepada Allah karena kita tidak menginginkannya, karena pikiran kita yang sempit, dan seolah-olah apa yang terjadi itu buruk karena otak kita dari sejak kecil disuruh untuk melihat benar salah, baik buruk, benar salah, baik buruk, hanya berdasarkan pengetahuan kita yang sempit di sini. Hadirin, doa frekuensi tinggi itu membebaskan diri kita dari kebutuhan untuk meminta, bahkan tidak memaksa Tuhan untuk mengabulkannya. Sementara selama ini kita terus memaksa Tuhan untuk mengabulkannya. Itu doa frekuensi rendah, seolah-olah kita lebih tahu dari Tuhan. Makanya saya sudah sampaikan di kajian yang kemarin, doa itu casing luarnya adalah kata-kata, dan semua kata-kata itu bahasa manusia. Tetapi di dalamnya, konten yang di dalamnya, yang ada dibungkus dengan kata-kata, itu adalah getaran, itu adalah energi. Saya kemarin memberikan contoh, banyak orang yang ketika diajak, kamu datang ya ke pertemuan besok, insya Allah, bahkan insya Allah, religius. Tetapi getaran di dalamnya sudah ada keinginan untuk tidak datang, maka dia tidak akan pernah datang. Sebaliknya orang yang tidak menggunakan casing itu, tapi getaran dalam dirinya sudah ada, bahkan sudah membayangkan seolah-olah dia sudah datang di pertemuan itu, dia akan datang di pertemuan itu. Percaya sama saya. Makanya saya menyampaikan di kajian yang sebelumnya, jangan pernah berpikir cara, karena cara itu sangat misterius. Kita tidak tahu cara semesta bekerja itu, kadang-kadang kita tidak tahu. Mungkin pernah ada yang mendengar seseorang yang ingin dikayakan oleh Allah, kemudian dia tiba-tiba mendapatkan kata-kata yang kurang tepat ketika sedang jualan es teh. Siapa tahu itu doanya dia, karena dia berserah diri kepada Allah sepenuhnya supaya diberi kelimpahan. Lagi dengan es, kemudian ada yang ngata-ngatain kata-kata yang kurang tepat, dan kemudian saat itu banyak yang jenguk sama dia, bersimpati. Ada yang ngasih umroh, ada yang ngasih perbaikan rumah. Cara Allah itu sangat misterius. Makanya kita kalau selalu berpikir cara, kalian mentok, pengen beli mobil, langsung lihat saldomu. Ya saldomu ya itu. Juga ada tulisan, maaf saldo tidak cukup. Coba lihat saldo Allah. Lihatnya saldo Allah. Saldo Allah tanpa batas. Nah sekarang tinggal bagaimana memindahkan ya berkah dari saldo Allah ke rekening kita. Itu aja. Yang dibutuhkan itu kok. Saya ngajarin banyak yang belum ngerti bahasa saya. Mau nggak saya ajarkan kamu jadi orang sakti? Mau ayah? Mindahin uang dari rekening orang? Mau banget ayah. Udah. Kamu bisa mijit saya nggak? Ya sebisa-bisanya ya. Ya udah, mijit. Udah selesai. Mana nomor rekeningmu? Udah, saya pencet pakai M-Banking. Udah, 500.000. Alhamdulillah ya. Nah itu sakti kamu. Pindahkan uang saya ke rekening kamu. Itu aja yang dibutuhkan. Sakti itu begitu, bukan pakai tuyul. Sakti itu pakai sains, pakai rasional. Itu baru sakti. Semua orang yang punya keinginan apapun pasti dapat rezeki kok. Saya yakin. Orang yang markirin di pertigaan aja dapat rezeki kok. Betul nggak? Masa iya semua yang lewat nggak ngasih? Adalah yang warasnya.
Bahkan menyiapkan diri untuk memberi dari rumah. Bahkan memberinya bukan yang tidak dipakai lagi, bukan 100, 200 yang recehan itu. Dia menyiapkan diri untuk memberi lebih besar. Ada yang waras kok. Yang gak warasan juga banyak. Hadirin, kalau kita mengacu pada Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 269, ayat ini sering saya sampaikan. Sekarang saya bacakan ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yazakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya ulul albab yang dapat mengambil hikmah. Oke, lihat saya semuanya. Kembali kepada yang kajian tadi. Masih ingat tadi pergeseran kesadaran? Apa tadi? Udah lupa lagi. Baru aja di sini. Apa? Ya, begitu ada peristiwa yang terjadi, apapun itu, tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri. Semua itu adalah pesan semesta buat kita. Nah, kita bisa menangkap pesannya tuh dari peristiwa yang terjadi itu. Nah, ketika menangkap pesannya, maka pesan yang kita tangkap itu bahasa Qur'annya namanya hikmah. Begitu dapat hikmahnya, maka kita mengalami pencerahan baru. Lalu kita bergeser kesadarannya dari kesadaran lama ke kesadaran baru. Lumayan tuh pergeseran kesadaran. Yes? Oke. Tetapi Quran surat Al-Baqarah mensyaratkan, ternyata yang bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa itu hanya ulul albab. Udah ada jawaban sekarang? Pantas saya nggak bisa ngambil hikmah karena saya bukan. Nah itu aja. Gitu aja. Ngerti ya? Saya bikin bahasanya lebih sederhana. Oh pantas saya tidak bisa mengambil hikmah. Begitu banyak peristiwa pesannya nggak bisa nangkap karena saya bukan ulul albab. Itu aja. Kalau ulul albab kata Quran pasti bisa mengambil hikmah. Nah sekarang kita tanya Quran, Quran siapa ulul albab itu? Nah Quran ngasih jawaban. Ini jawabannya tidak di Quran surat Al-Baqarah, adanya di Quran surat Ali Imran ayat 191. Itulah pentingnya kita mengerti petanya Al-Quran. Jadi terkadang jawaban untuk satu istilah itu tidak di berikutnya, bahkan loncat ke ayat lain. Nah kalau kita sudah bisa memahami petanya Al-Quran, mappingnya Al-Quran 30 juz, itu mau loncat kemana-mana gampang. Makanya ya ada tokoh besar dulu namanya Ali Audah. Beliau menciptakan satu kitab petunjuk memahami Al-Quran namanya Konkordansi Al-Quran. Pernah dengar gak? Konkordansi Al-Quran, pernah dengar gak? Belum pernah dengar? Pantes kalian gak paham-paham Quran ya. Konkordansi Al-Quran itu isinya apa? Misalkan gini, ayat tentang yazkuru itu adanya di surat apa saja. Itu bayangkan dulu Ali Audah itu mencari itu manual. Dan sekarang konkordansi Al-Quran itu sudah dalam bentuk digital, sudah dikeluarkan Departemen Agama. Sudah pernah menggunakan aplikasinya? Aduh ya. Kalian hidup di zaman digital kayak gini, tidak menggunakan aplikasi. Aduh itu HP, bukan smartphone. Makanya kalian kalau cuman ingin WA, nggak usah beli HP yang 24 juta. 24 juta. Ini smartphone dan membantu saya untuk banyak mengerjakan pekerjaan saya, terutama pekerjaan-pekerjaan digital.
konkordansi Al-Quran pun bisa diaplikasikan di sini, bisa diakses di sini. Saya ingin tahu yazkurunallah itu ada di ayat mana saja, itu gampang. Kalau pakai aplikasi, udahlah, saya teruskan dulu ke sini ya. Saya jadi kesal ya sama kalian. Bukan kesal sebenarnya, saya itu kasihan aja kalian itu punya HP. Ini HP saya ini hafiz Quran 30 juz. Nanti kalau syarat masuk surga itu hafiz Quran, HP saya duluan. Saya belakangan. Ikutin HP. Makanya ya, hafal itu hanya level keterampilan berpikir yang paling rendah. Saya bukan merendahkan orang yang hafiz Quran. Dari kecil juga saya dipaksa oleh orang tua saya harus menghafal Al-Quran. Khatam itu bukan hafal 30 juz. Khatam itu satu ayat aja, tapi membuat kamu dapat hidayah, tercerahkan hidupnya, berubah kesadarannya. Itu khatam. Baca ayat ini, coba sampai khatam. Siapa sesungguhnya ulul albab itu? Kata Quran, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, ini saya bacanya qiyaman. Harusnya kan qiyamau, gitu. Karena ya itu ada kasroh 2 ketemu wow, itu idgham biguna. Bukan saya nggak ngerti, cuman kan dibacanya sepotong-sepotong nih ya. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, gitu. Tapi kalau saya baca allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, boleh nggak? Boleh, kan saya bacanya sepotong-sepotong. Bukan saya nggak ngerti idgham biguna. Ya, walaupun pendeta tapi saya ngerti idgham biguna. Saya disebut pendeta ya nggak apa-apa, pendeta orang terhormat daripada penjahat. Makanya saya nggak marah disebut pendeta, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, mereka kan nggak kenal saya. Ya, oke, lanjut dulu ya. Jadi ulul albab itu adalah orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, berbaring. Jadi dia ingat Allahnya nggak ada putus-putusnya. Berdiri, duduk, dan berbaring ini bahasa simbolik. Artinya dia ingat Allahnya gak ada putusnya. Berarti ulul albab ini adalah orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Makanya orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah pasti akan bisa mengambil hikmah. Kenapa? Kemanapun dia memalingkan wajah, gak ada yang dia saksikan kecuali Allah. Dia sadar tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang terjadi tanpa kehadirannya. Maka dia tidak terjebak baik buruk, benar salah. Semua yang terjadi pasti itu adalah pesan dari Allah buat saya. Dia tidak ada penolakan sama sekali. Mengalir semua pesan-pesan ke dalam dirinya. Intuisinya hidup. Nah, ketika intuisinya hidup, maka tubuh intuisinya hidup, tubuh energinya hidup, tubuh fisiknya jadi sehat. Kira-kira Bapak Ibu termasuk ulul albab? Sudah bisa ingat Allah berdiri, duduk, berbaring? Sudah bisa? Ya belum bisa, kenal juga belum. Karena kita masih di jalan lama. Belum memasuki jalan baru. Makanya saya katakan keberanian untuk melepaskan jalan lama. Ini judulnya. Kalau tidak punya keberanian, gak bisa. Oke. Nah, menurut David Hawkins, tingkat kesadaran itu menentukan perspektif seseorang. Dan tingkat kesadaran dapat mengarahkan atau mendikte cara seseorang bereaksi terhadap sesuatu sesuai dengan pengalaman hidupnya. Lihat saya semuanya. Tingkat kesadaran seseorang akan mendikte cara dia bereaksi terhadap peristiwa.
Ada nggak orang yang setiap peristiwa apapun reaksinya selalu negatif? Ada? Ada Pak? Banyak. Siapa diantaranya? Nah itu. Tergantung tingkat kesadarannya. Orang yang kesadarannya sudah tinggi, bahkan sudah tidak melihat perbuatan apapun di semesta ini kecuali perbuatan Allah, tidak terjebak baik buruk benar salah, selesai semuanya, tidak ada penolakan. Itulah pentingnya kenapa kita mengenal Allah. Kalau sudah sampai situ, tauhidnya sudah di situ. Tauhid itu berselaras dengan kehidupan, dengan sikap. Tingkat kesadaran manusia itu fluktuatif. Tahu fluktuatif? Fluktuatif itu gini nih, kayak ombak. Ya, lihat saya semuanya. Namun kata Hawkins mencatat bahwa kita sebenarnya memiliki keadaan normal yang dominan. Lihat saya semuanya. Tingkat kesadaran seorang itu fluktuatif gini, naik turun. Tetapi sebetulnya kata Hawkins, tiap orang itu punya average-nya, punya rata-rata. Dominannya dia di mana? Jadi walaupun fluktuatif, gak mungkin tiba-tiba baik banget, buruk banget, gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Ada yang begini, ada yang begini. Amplitudonya tidak terlalu ekstrim. Dan itulah yang disebut dengan keadaan normal yang dominan. Jadi setiap orang tuh punya keadaan normal yang dominan kesadarannya. Walaupun fluktuatif, tidak mungkin hari ini misalkan seseorang ini tiba-tiba menjadi sangat pemurah, besok menjadi sangat pelit sekali. Nggak mungkin, pelit mah pelit weh. Betul nggak? Cuman paling juga jadi pemurahnya ya recehan dulu ngeluarinya gitu. Yang sudah tidak dibutuhkan disumbangkan, pura-pura nyumbang lah gitu. Jadi kalau orang walaupun kesadaran itu fluktuatif, maksudnya tidak mungkin tiba-tiba dalam sehari semalam seseorang itu asalnya tidak terpuji, dia terpuji, nggak mungkin. Tetap aja kalau yang tukang bicarakan orang, tetap aja bicarakan orang. Cuman frekuensinya sudah mulai berkurang. Kalau kemarin misalkan bicarakan orangnya sehari 100 orang yang dibicarakan, nah besok-besok jadi 99 orang gitu aja. Itu. Jadi tetap aja dominannya di mana? Itu. Ngerti maksud saya? Nah sekarang Bapak Ibu temukan, Bapak Ibu itu keadaan normal yang dominannya itu di mana? Jadi walaupun fluktuasinya itu ya di sekitar itu. Nah kalau di universitas, kalau mahasiswa saya, itu saya ajarkan namanya teori deret. Ada deret Tyler, deret McLaurin, deret Foyer. Jadi itu adalah mendeteksi kesalahan di sekitar titik tertentu. Nah, itu kalau di laboratorium pasti harus menggunakan pendekatan itu. Kalau dalam bahasa statistik namanya metode kuadrat terkecil. Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah SMA nggak dulu? Saya bingung kalian itu sekolahnya gimana. Pernah dulu bikin grafik pakai milimeter blok? Pernah? Bikin grafik dulu pakai milimeter blok? Pernah? Masa tidak mengenal metode kuadrat terkecil? Udah. Saya bingung, saya tuh just suka bingung kalian tuh belajar agamanya gimana, sekolahnya gimana ya. Gak ada yang tuntas. Makanya tidak siap pakai, ya. Jadi salangkung teh gitu ya. Yang penting sekolah mau menang ijazah. Sekolahnya juga yang penting dapat ijazah. Engke lamun kerja, no penting mau menang gawe. Kan jadi gitu, betul nggak? Itu cara berpikir, tidak melayakkan diri. Ijazah saya harus nomor 1, nilai saya harus terbaik. Ijazah saya harus laku di pasaran. Kalau melamar itu ijazah saya yang pertama diambil, karena lihat angka-angkanya aja sudah keren. Itu belum lihat kemampuan saya. Begitu harusnya. Itu namanya profession. Kita punya keahlian khusus yang orang lain tidak punya. Baik Bapak Ibu, kira-kira expanded, contracted. Oke. Untuk tahu apakah saya expanded atau contracted, kita harus menggunakan
pedomannya. Perhatikan, courage itu berani, nilainya 200. Skala 200 ini adalah titik balik perubahan. Jadi kalau orang ingin berubah ke expanded, harus mencapai skala 200 dulu. Oke, dalam tingkatan ini masih ada rasa marah, merasa tidak ada harapan, kadang-kadang sedikit arogan. Akan tetapi di titik ini ia memiliki cukup kekuatan untuk mengatasinya. Masuk gak Bapak Ibu? Udah masuk gak kira-kira? Ada rasa marah? Masih. Bisa mengatasinya? Gak bisa. Parepos piring. Ada rasa marah, gak apa-apa kata Hawkins. Tetapi kamu sudah bisa mengatasi rasa marah itu. Begitu mau marah, langsung duduk, tarik napas dalam-dalam, diberi jeda. Makanya ada teori namanya 4-4-8-4. Jadi tarik napasnya 4, tahan napasnya 4, buang napasnya 8 lebih lama lagi. Nah, setelah buang napas, tahan perut 4. Itu namanya 4-4-8-4. Jadi gini. Nah, hitung 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Nah, ketika membuang napas lebih lama. Tahan, sedikit-sedikit buang napasnya. 1, 2, 3 sampai 8. Nah, ketika buang napasnya sudah lebih lambat dari tariknya, sudah ada batit, sudah ada jeda. Kita emosinya sudah mulai turun. Reaksi terhadap situasi sudah mulai berkurang. Baru setelah itu dalam keadaan kosong, hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Tarik lagi. 4, 4, 8, 4. Silakan dipraktekkan. Khusus untuk yang suka marah. Ya, baik-baik. Nanti mungkin ada sesi khusus ya, harus ada sesi khusus meditasi gitu ya. Biar calalager ya kalian itu. Cinga tuh tong gede amak ya. Geus karolot gede amak. Duh. Bahasa Inggrisnya itu tuh nurus tunjung. Masuk gak kira-kira Bapak Ibu? Masih ada rasa marah, kadang-kadang tidak ada harapan, kadang-kadang sedikit arogan, tetapi bisa mengatasi semua ini. Kalau Bapak Ibu sudah sampai di level ini 200, ini sudah mau masuk ke expanded nih. Tapi rasa marah tidak bisa diatasi. Ya, ketika kita putus asa, susah bangkit, nggak ada harapan. Kadang-kadang arogannya luar biasa, sombongnya auzubillah. Ya, makanya kalau ada orang sombong, auzubillah. Apa artinya auzubillah? Aku berlindung kepada Allah. Dari apa biasanya? Dari godaan setan yang terkutuk. Ya, karena orang sombong itu siapa? Itu kan kalian tahu, ya. Akan tetapi di titik ini ia memiliki cukup kekuatan untuk mengatasinya. Nah, sebagai perbandingan skala di bawah 200 masih melihat diri sebagai korban. Lihat saya semuanya. Kalau di bawah skala 200, semua orang merasa kalau ada peristiwa itu dia merasa korban. Makanya dia tidak pernah menyadari dirinya. Seolah-olah semua peristiwa itu terjadi karena orang lain melakukan itu untuk saya gitu. Merasa terzolimi. Nah, siapapun yang dalam hidup masih merasa terzolimi, merasa diri sebagai korban, itu peringatan bahwa Anda skala kesadarannya masih di bawah 200. Nah, ciri-cirinya apa? Orang yang sering merasa korban sering menyerang orang lain. Seolah-olah yang dilakukan oleh orang lain itu adalah kejahatan. Maka dia selalu depend. Gitu. Cirinya begitu. Coba gampang ya. Begitu orang lain marah, dia langsung marah. Nah, itu ciri di bawah 200. Kira-kira Bapak Ibu masuk 200 atau di atas 200? Di atas? Wih, luar biasa. Tepuk tangan deh, tepuk tangan. Sekarang imajinasikan saya skala kesadarannya sudah di atas 200. Cing era atuh tong amek-amekan wae atas 200 di atas 200 ya gitu. Enggak apa-apa ya. Tapi jangan overconfidence.
Nah, sebagai perbandingan skala ya, di bawah 200 masih melihat diri sebagai korban. Sedangkan di tingkat ini, ya di tingkat ini